Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ayu Intan Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lamongan. Video kali ini mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Menggunakan model 4F yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari peristiwa. 1. Mulai dari diri, mengamati bagaimana sistem di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Peristiwa selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi mengenai segitiga restitusi. Peristiwa yang ketiga yaitu ruang kolaborasi. Dalam kelompok menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolahnya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisisnya secara sinkronus dan kelompok lain akan menanggapi. Peristiwa yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual, praktik segitiga restitusi dengan murid. Ada 2 kasus yang saya buat sebagai video. Yang pertama yaitu mengenai kasus mencontek temannya, dan yang kedua yaitu sering terlambat ke sekolah. Peristiwa yang kelima yaitu elaborasi pemahaman, di mana berdialog virtual dengan instruktur Bapak Bambang Siswanto. Peristiwa yang keenam yaitu koneksi antar materi, membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3 sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peristiwa yang ketujuh yaitu aksi nyata, menyampaikan kepada warga sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan murid dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Peristiwa yang ke-8 yaitu dilakukan Lokakarya 2. Lokakarya 2 dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023 di SMPN 2 Lamongan. Yang kedua yaitu perasaan. Saya sangat bersemangat mempelajari modul ini karena tema budaya positif merupakan tema yang saya tunggu-tunggu. Meskipun materinya sangat banyak tetapi saya tidak mau men-skipnya. Saya baca semua modul ini karena memang relate dengan profesi saya sebagai guru. Saya merasa mendapat pencerahan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani anak. Selama ini saya lebih sering menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani murid. Ternyata setelah mempelajari modul ini ada cara yang lebih baik yaitu menggunakan restitusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Kita mempelajari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, mempelajari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya mempelajari makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol. Pembelajaran yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mempelajari konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan pendekatan restitusi. Selain itu melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas, mempelajari proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia
berkualitas. Mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Pembelajaran yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya, memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab mandiri dan merdeka. Pembelajaran yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Mempelajari restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Selanjutnya yaitu penerapan. Rencana penerapan yang akan dilakukan: 1. Berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rancangan rencana implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. 2. Mulai menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. 3. Berbagi pemahaman dan pengalaman menerapkan konsep budaya positif dengan rekan guru. 4. Berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 5. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksikan refleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Demikian jurnal refleksi modul 1.4. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.